Selamat siang. Siang-siang hari ini kita sudah berada di seperti biasa kita di Bulu Pitu, Terminal Bulu Pitu. Siang ini Koanas ya, umumnya Purwokerto ya. Nah, kali ini kita kalau udah di terminal kan berarti jalan-jalan toh. Kita akan jalan-jalan. Ini rencananya kita mau pulang ke Magelang. Udah beli tiketnya. Nah, kita naiknya nggak dari dalam terminal ya, kita dari depan terminal. Kira-kira bis apa yang naikkan penumpang depan terminal, depan Bulu Pitu? Nanti kita lihat jawabannya. Yuk kita keluar terminal dulu. Nah, ini pintu masuk pengunjung terminal Bulu Pitu. Bagian depannya seperti ini. Nah, kita nanti naik bis dari situ. Nah, dari situ. Apa itu? Itu pool efisiensi. Nah, pool efisiensi Purwokerto, atau dulu namanya agen efisiensi bumbu alam. Depan terminal Bulu Pitu persis. Nah, kita nanti naik dari situ. Nah, yuk kita nyebrang dulu ke sana. Oke, kita sudah sampai di seberang dan inilah pool efisiensi Purwokerto. Di sana ada banyak bisnya. Bis warna oranye ke Jogja, itu yang depan. Itu ke Semarang, lewatnya Wonosobo. Di belakangnya yang itu. Nah, itu belakang. Itu juga ke Semarang, tapi lewatnya jalur selatan, lewat Kebumen. Nah, kita rencananya mau ke Magelang, naik bis yang belakang. Nah, nanti bisnya berangkat jam 12 siang. Sekarang jam masih setengah 12. Nah, masih ada waktu setengah jam kurang lebih. Nih, yang mau pesen tiket, ini nomornya. Jangan sampai salah nomor, soalnya banyak penipuan. Jangan sampai salah nomor, pakai yang ini. Nah, ini jadwal bis ke, ya itulah tujuannya. Enggak apal kemana aja. Itu kayaknya jadwal yang ke Jogja deh. Mulai jam 1 pagi, jam 5, kemudian setiap 1 jam sampai jam 7 malam gitu. Sudah beli tiketnya. Nah, tinggal kita nunggu berangkatnya aja. Persis depan terminal Bulu Pitu. Ini bis yang ke Semarang lewat selatan. Biasanya nanti akan masuk ke terminal Bulu Pitu dulu, absen dulu, nanti baru ke sini lagi menjemput penumpang dari agen pool sini. Nah, inilah bis yang akan mengantar kita ke Magelang. Efisiensi E426 Jetbus 5 SHD menggunakan sasis Hino RM280. Pastinya air suspension tuh, bagasi tembus. Iyalah, Hino RM, bagasinya tembus. Ini dulunya kalau nggak salah ini jalan rute Cilacap Semarang, soalnya sering lihat di Magelang itu efisiensi E426 ini jalan rute Cilacap Semarang. Sekarang pindah ke sini Purwokerto Semarang tuh. Mumpung bisnya pintunya dibuka, kita naruh barang dulu di dalam. Yuk kita naik. Nih. Nah, ini kursi kita nomor 2 di hot seat. Dashboardnya Hino RM. Pandangannya kalau double gas ternyata masih luas juga ya. Tuh. Nggak terhalang topi. Cocok. Nanti kita akan lewat jalur selatan. Pemandangannya pasti ciamik ini. Kita akan menikmati pemandangan jalur selatan. Mana kanan kirinya luas.
nyenengke tenan. Kursinya seperti ini, buatan Aldila. Ada 37 tempat duduk, 8 baris di kanan kiri dan 5 baris di paling belakang. Nah, ini ada footrestnya. Ada footrest, aduh peteng. Tuh, ada footrest khas efisiensi. Kemudian ada jaring-jaring penyimpanan, sandaran tangan, nah, reclining seat juga. Terus apa lagi ya? Oh, di lower AC nya ada colokan USB. Nggak ada yang Type C apa ya? Nggak tahu, nanti kita cari lagi. Seperti ini posisi duduknya, nyaman. Ada footrestnya soalnya. Kakinya nggak terlalu jatuh ke lantai, nggak terlalu nekuk, bisa selonjoran. Nah, ini daftar tarifnya. Purwokerto ke Magelang 100.000, ke Semarang 130. Oke. Cuman yang paling depan nggak ada footrestnya ya, itu sih, tapi nggak apa-apa. Kita main ke kursi paling belakang. Kita coba duduk. Nggak ada footrestnya ya, tapi masih cukup longgar. POV dari belakang. Nah, seperti ini tiketnya efisiensi, pakai model struk. Nih, Magelang ke Purwokerto ke Magelang 100.000. Kalau ke Semarang 130. Nih, ini nanti base-nya akan melayani masuk ke Bandara Ahmad Yani Semarang ya. Jadi bagi penumpang yang mau ke Bandara Yani Semarang, nah itu bisa naik bis ini. Jam 12 lebih sedikit kita mulai meninggalkan pool efisiensi Purwokerto. Nah, kalau di awal tadi saya sempat bilang di sini masuk terminal dulu, ternyata enggak, kita langsung berangkat. Jadi bablasan aja, enggak mampir terminal. Pas waktu serah terima kemarin. Iya, karena kan yang driver sebelumnya itu merasakan enaknya udah pakai kaki aja gitu, jadi udah jadi apa. Tapi saya lihat yang di mana itu Ikin kan pernah bawa ini itu. Saya pernah bawa ini pas live itu, hampir sambil live itu. Wah, ini cuma tek kayak gitu doang. Saat turun itu. Kebumen baru jedut nang kebumen ya na harus sebulan. Kelumayan mungkin. Hah? Pertama ya majinan dulu waktu Pak Aris sakit, ya Pak Aris sakit. Terus baru gue Pak Jinan itu dipindah ke bawa mobil apa? Itu lokasi terkini tadi. Iya. Itu bukan lokasi terkini live. Kita sebenarnya kene iki. Bolongan iki, ngisor. Iya, itu gede nih. Murah sing sisa iki kan. Oh, yo berarti pas dia pandai asal isu SP. Kalau SP yang KTA kayak koloran apa ya nu. Berarti sih sampai rumahnya Cilacap ya sampai ke Pendolan dari Bandung nggak ada SP terus gratis. Cuma anak bocah ya tetap bayar. Setiap naik efisiensi kita mendapatkan air mineral 330 ml. Nih, lumayan. Sukmawa. Oh, jam turunnya Sukmawa. Sopian Pati. Lu jadwalnya datang aja kan? Dia jadwalnya dari Marik teman. Lagi Jinan karo Tulus. Yudane Tulus. oke nggak motornya Tulus. Jam 1 ke. Coba. Nanti. PKU
Gombong Pak, mudune Pak ora PKU Surabaya. Apa? PKU takutnya Apa? mudune ora PKU Surabaya. Biasanya enggak manut, bukan sih manut. Jadi matanya kena ini kan. Semua berarti semua rebok ya. Iya kan mau ngala. Tapi kan kadang sih jeruk kan udalannya sempit. Gimana dia udah pakai Ya kan medium. ada tambahan. Mungkin ya. Si mending rek medium. Nah kalau big ya. Coba yang awal. Apa? Oh ya telepon ya. Oh iya. Ah, iya iya. Oh iya pas makanya. Gua game waktu jangan lebih marah-marah mas. Wasidane. Jadi kita Ternyata pas saya ngetrip pakai bis ini sedang dilakukan pengujian retarder yang dipasang oleh Hino di bis ini. Jadi meskipun ini Hino RM, nah tapi ada retardernya. Nah itu sedang dilakukan pengujian retarder didampingi oleh 2 orang tim dari Hino. Sepengamatan saya, retarder ini bisa dioperasikan secara manual dan secara otomatis. Kalau manual itu dioperasikan pakai tuas di dashboard. Nah, kalau otomatis itu bersamaan dengan pengereman. Jadi kalau drivernya nginjek rem, retardernya otomatis akan aktif. Dan yang dari tadi bunyi kayak sensor atau alarm bunyi itu adalah alarm dari retardernya. Jadi kalau retardernya lagi on, lagi aktif, ada alarm yang bunyi biar drivernya itu tahu kalau retardernya lagi diaktifkan. Tapi saya nggak tahu bis Hino RM yang dipasangi retarder ini cuma ada di bis ini aja, di efisiensi aja, atau ada di PO-PO lain, saya nggak tahu. Nah, kalau teman-teman tahu info bis Hino RM yang pakai retarder ini di PO apa aja, tulis di komentar. Kan masuk sampai apa? Nah ini siapa Pak? Yang kurus. Gimana di belakang? mana ini yang kopian kok? Iya. Oh ini si itu Hajat. Oh, aja. Iya. Hajat. Iya, banjiran aja. Ah, iya. Ah, Oh, Mas Ajat ya, tak kira iya. Hajat bener. Ya Bobot Sari sekarang. Pojok-pojok habis itu kan. Jepara enek. Ada. Jepara ada. Jepara ada. Cuma ini kan wingi aku nabang mana kira peti. Jepara tapi orang sida. Ini harusnya yang retarder itu harusnya yang via sana ya. Karena yang jadinya ekstrim.
LVG wabot kayak motor ngono kae. Sampai apa tak apa meneh isi kae. Sebenarnya waktu proto apa namanya injection ikut proto injection cover daerah. Ya lebar masih bener kan. Dari itu motor cuma Iya. masih lebar. Ini semua lebih nomor pertama ini. Nang mau. Tahu nang beda aku. Pindah dari orang tua Jakarta ke Kotek. Aku ora suwe paling 4 bulan, 6 bulan. Pindah ngene balik. Mulai aku cerewet kene. Begitu nyampe garasi, orang itu langsung digoyang. Set. Iki ora tahan kan. Paling tak ganjel bane kan nang mburi kae. Tak ganjel ben cepet adem. Awas macam-macam ngasih liwat apa ban langsung disemproti kowe. Ini khusus spesial ke. Tahu mau ngono mesti ini tukang cuci. Saya sudah paham. Menjelang memasuki Gombong, ini jalanan macet karena jalur yang seharusnya itu dialihkan karena ada perbaikan jalan, perbaikan jembatan lebih tepatnya di Kecamatan Karanganyar. Jadi kendaraan besar, nggak cuma kendaraan besar aja sih, hampir semua jenis kendaraan itu dialihkan ke jalur alternatif lain. Nah, kalau kendaraan besar itu dialihkan lewat Karangbolong. Jadi nanti kendaraan besar lewatnya jalur lintas selatan. Wah, jalur Dendles. Tapi ini kita nggak lewat Karangbolong karena jalannya sempit dan dirasa memutar terlalu jauh. Selain itu ada pertimbangan lain juga dari drivernya. Jadi ini kita lurus dulu, lurus lewat Kota Gombong dulu. Nah, itu di persimpangan depan Pasar Gombong kita belok ke kanan. Nah, itu nanti kita akan lewat di Kecamatan Adimulyo. Jalur yang paling karena motor untuk muat 30 kiloan kunjul lebih dari 30 kilo. Ayo, di sini kok kan supir sih kurus sih. Jalur tombol terus kayaknya. Sedangkan ini seberapa hari? Terus mulai kita ke 10. Satu. Ternyata untuk menuju ke Adimulyo kita harus melewati jalan yang sempit, malah kayak jalan kampung ini. Nah, itu tapi
dilewati juga sama truk-truk bis-bis juga lewat sini. Karena ya itu tadi kalau lewat Karangbolong kan terlalu muter jauh. Nah itu jadi mereka pada lewatnya sini. Akhirnya tidak lagi habis lah. Kamu kira ada apa kok kayaknya itu bawa terus ya parut kena terus. Berarti si Ade lagi duduk di bangkunya gitu kali ya, terus jatuh betul-betul. Cari jalan keluar lagi lewat sini. Kalau enggak ya sudah kodok. Waalaikumsalam. Sehat. Butuh libur. Libur. Oh, pala ada putih ya. Putusan. Iya. Sampai di daerah yang setelah saya cari tahu di Google Map namanya daerah Kuarasan. Nah ini kita belok ke kiri. Dan begitu belok ke kiri ini kita ternyata jalannya semakin sempit ya. Walah ini kayak vibes-nya kayak bis pariwisata mau jemput penumpang aja ini. Wah ini kalau ketemu sesama kendaraan besar salah satunya harus ngalah ini. Nggak ada celah lagi kalau mau dipaksakan untuk terus berdua. Waduh, malah kebablasan ke bab percintaan. Wah. Nah ini contohnya kalau kita berpapasan dengan sesama kendaraan besar, nah itu kita harus mengalah dulu, memberi jalan salah satu untuk lewat. Ya singgil kayak kan mau bernyasar gitu. Ya kadang langsung
Setelah berjibaku melewati jalan kampung yang sempit dan harus mengalah kalau papasan, nah ini kita sudah memasuki jalan raya yang ada markanya. Wah, akhirnya setelah sekian lama ya. Dan saat ini kita berada di Kecamatan Adimulyo. Pangapunten nggih kula tiyang nem nggih. Pangapunten nggih. Aule. Makan bagasinya? Ora. Iya goyang lagi. Mas. Oh, Mas dulu. Saya kira tinggal lurus, ternyata masih belok lagi. Ayo. Nomor-nomornya Malahan Cewek. Ibu aja. Ayo. melu-melu wae. Nggak berselang lama kita lewat jalan yang bermarka tadi. Ini kita sampai di Simpang 5 Serueng atau Simpang 5 Proliman. Nah, ini kita sudah kembali bergabung dengan jalan nasional, jalan utama. Wah, haha. Petualangan kita belusuan lewat jalan kampung resmi berakhir. Wah, haha. Senenge pol ya. Tumben ki gelem nang bicara ora gelem. Jadi jangan apa. Dan namanya melebu. Jadi danu metu kayak melebu. Kasih gawat biasa. Aris karo Anita. Ya. Motor orang terima
Oke, kita istirahat dulu di PUL, kantor pusat efisiensi Kebumen, Wonosari. Sini berhenti kurang lebih 10-15 menit. Jadi penumpang yang mau ke toilet, ke musola, mau beli jajan-jajan, silahkan digunakan waktunya secara efektif, dipergunakan dengan baik. Siang ini kondisi poolnya sepi ya, cuma bis kita aja yang parkir. Ganteng dewe, yolah, bisnya cuma ini. Otomatis apa mending via jalur kene kan kayak wingi apa jadi apa mau ganti telang apa ora dihubungi apa ora karena barang seperti apa dong itu nampak Sampailah kita di persimpangan Polres Purworejo, di dekatnya Terminal Purworejo. Di persimpangan ini kalau kita belok ke kanan itu ke arah Jogja lewat lingkar selatan Purworejo. Kalau kita lurus itu ke kotanya Purworejo. Nah, kita belok ke kiri untuk melewati jalan lingkar utara menuju ke arah Semarang sampai Magelang. Balik Magelang dulu baru Semarang. Kita lewatnya jalan lingkar.
ya Budiman ya Pak. Anaknya motor. Anak siapa? Anaknya motor. Oh. Padahal itu mana ya bisnis tapi ini masih kerja sih. Lah itu fasilitas masuknya fasilitas. Kalau saya yang non. Tinggal naik udah. Tahu Budiman dia mas. Semangat tetap. Iya sih. Memang sekolah itu Budiman ya. Ya motor ya. Iya. Stationnya. Oke, kita istirahat lagi di rest area Sekar Pajang di mana ini? Di daerah Salaman. Dan yang bagus di sini, tak liatin. View-nya langsung sungai dan persawahan. Ini namanya Sungai Tangsi, Kali Tangsi. Dan di sana itu Gunung Sumbing. Sayangnya ketutupan awan sedikit. Nih. Bagus. Di mana pamasan iki kan yang pertama ditawani tolak. Terus gak mlebu ceklane gue sing pecah rambut gue. Terus kena duitnya pakai tane. Hanya untuk tolak konsultasi sementara tenaga di situ lah itu. Ya wis omong, terus di sepirang dina kan terus dipasang. Aduh, weh, anak aja lagi ke mesinnya, sekolah gini. Bapak nih sih nomor loro lagi pinter banget sekolahnya. Aku prokot kok sih, Pak. Hah? Aku prokot kok sih. Ya kalau dulu orto sih bisa, cuma kan dari segi keuangan siapa jane kan. Nah kalau boleh balik cepat pulih duitnya loh. Kalau anak pakai kesel istirahat murah, istirahat paling sejam 2 jam. Itu kan duitnya anak sesuai karo kesel. Bisa kena tuh banget sih katanya. Nah, siki mah sama hubungannya mah ibaratnya wis pahit, Pak. Sama hubungannya. Seorang anak kenakalan lah ya. Iya, ibaratnya orang ada. Jadi dia kan bon prime, bon banyu, lu pernah kebok mani banyu di sini di ceklane yang 361 ya ceklane. Model playernya yang apa? Balik mani full main mani. Apa cicilannya yang apa? Duit benar-benar duit keringat. Bagian 500, 200, 900, 200 sedih kan. Siapa? Terus nih mas, John mas. Oke, sampai Magelang. Ini kita turun di Tanjung sebelum masuk kota Magelang.
sebelum terminal Tidar Magelang. Ke terminal Tidar masih sekitar 15 menit lagi. Pas maghrib. Ya wis, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.